Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Atfataya jiratal 'alami ya uhayyal judi wal karami. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. رب علمنا ببركتهم واحسلنا الحاجات بحرمتهم. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. آمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam ihalatukal amal ala wujudil farad min ru'anatin nufus. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk salah satu ulama sufi orang Mesir, ulama Mesir yang wafat pada tahun 709 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab hikamnya yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan ihalatukal amal ala wujudil farad min ru'anatin nufus. Menunda-nundanya kamu akan pekerjaan atau ibadah, menunda, mencari-cari waktu yang luang, itu merupakan kebodohan jiwa. Jadi menunda-nunda pekerjaan, nunggu waktu luas, nunggu waktu luang, nunggu waktu ada auran, itu termasuk ru'unatin nufus, termasuk kebodohan jiwa atau kebodohan hati. Nah, orang itu bila ada suatu pekerjaan apapun jangan ditunda-tunda. Pekerjaan apalagi ibadah jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu tandanya orang yang sudah kadang ngerti, jiwanya itu tertutup, hatinya itu tidak tahu atau bodoh.
tidak bersegera untuk melakukan ibadah, itu pertanda di dalam dirinya ada ru'anatin nufus, kebodohan hati. Kalau seperti itu, orang itu selalu menunggu ada waktu luang, bisa-bisa orang itu menuduh orang lain yang turun ikut ngaji, rancak belajar, rancak kemajlisan, itu menuduhnya adalah orang pengangguran akhirnya. Karena tidak ada manusia itu tidak sibuk, semuanya sibuk. Gak ada manusia itu nganggur, itu gak ada. Semuanya sibuk. Semua orang itu pasti punya kesibukan. Tidak ada namanya waktu luang. Yang ada adalah meluangkan waktu. Gak ada waktu luang. Waktu luas gak ada. Jangan mencari waktu luang. Yang harus diupayakan adalah meluangkan waktu. Diajak ngaji banyak aja alasannya. Misalkan bapak-bapak diajak ngaji turun ke majelis, misal contohnya, ayo kita datang majelisan. Malam apa majelisannya? Kita datang malam Sabtu, kita ke majelisan. Kada tahukah aku aur di kantor? Oh iya. Satu alasannya, kamu ngajak majelisan itu waktu tanggal merah aja. Sekira ada kesibukan. Oh iya. Diajak tanggal merah. Ayo kita ke majelisan, sudah tanggal merah. Malam apa? Malam Sabtu kita ngaji bersama. Ada alasan lagi, aku liburan dengan keluarga, waktu untuk keluarga. Jadi hari Senin dikasih jadwal lagi. Senin sampai hari Jumat aku di kantor. Sabtu dan Minggu aku lawan keluarga. Amun hendak ngajak ngaji karena ketika udah pensiun dari kantor, lawas sudah pikir-pikir ngajak lagi. Dengar-dengar ikam sudah pensiun. Udah pensiun, sudah tidak ada gawian lagi, gawian sudah ada lagi ya. Ayo kita ngaji. Bujur malam apa? Malam Sabtu. Di mana? Di Al-Kausar situ. Ujarnya, aku ada janji. Kalau siapa? Geng motor. Ada janji geng motor. Dan itu tepat pada malam Sabtu. Insyaallah. Alasannya banyak. Jadi tidak ada namanya waktu luang, itu tidak ada. Makanya katanya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihalatu kal amal ala wujudil farad min ru'anatin nufus. Ikam amun hendak mengerjakan apa saja, ada pacangan sukses kalau ditunda-tunda. Orang-orang yang sukses itu, yang kelihatannya nih sampai wah ini orang yang sukses, itu semuanya tidak menunggu luang waktu, tapi meluangkan waktu dari kesibukannya. Bayangkan Raffi Ahmad, artis yang kaya itu gurunya cuma 2 jam ya.
sibuk, orang sibuk 2 jam gue jadi jago 2 jam. Orang sukses semua itu. Tidak ada yang mainan-mainan kayak gini nih, kayak kekanakan nih main-main kayak gini kan ada. Semuanya sibuk di dalam mengaji, sibuk di dalam begawi. Karena kalau ditunda-tunda, karena kalau sudah tua hendak ngaji, hendak belajar, wah ini main-main aja dulu. Nah itu termasuk ru'unatin nafs. Jadi orang yang cerdas itu siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas bukan orang yang mencari waktu luang. Orang yang cerdas bukanlah orang yang mencari waktu luang, tapi orang yang cerdas adalah orang yang meluangkan waktu. Karena orang yang cerdas itu tahu kalau waktu terus berjalan, umur terus berkurang, sedangkan dunia tidak akan pernah habis. Kalau tulangnya akan terus lemah, kulitnya mulai keriput, kemudian umurnya terus tambah tua. Mulai kapan lagi kalau tidak dari sekarang? Begitu. Jadi kada usah misalkan hendak berusaha berdagang, kaina harus tidak langsung dimulai. Kapan suksesnya? Ada pacaran sukses kalau tidak dimulainya. Makanya orang yang sukses bukanlah orang yang beralasan tidak ada waktu luang, tapi mereka selalu berupaya meluangkan waktu untuk mengejar impian secara prioritas. Apa impiannya itu? Impiannya apa? Itu dikejar terus. Jadi nggak ada waktu kosong. Waktu kosong itu nggak ada. Yang selalu mencari-cari waktu kosong itu adalah orang pemalas. Cari waktu kosong terus. Apa ada waktu kosong? Aku hendak belajar, aku ada waktu kosong. Pemalas gitu. Kenapa? Karena orang pemalas sampai mati takkan pernah sukses. Pemalas itu sampai mati takkan pernah sukses. Kenapa? Ya pemalas, malas orangnya. Makanya dalam Al-Quran itu sampai dijelaskan seandainya aku dihidupkan kembali ke dunia, maka aku akan berupaya sekuat mungkin untuk berbuat baik, untuk mengaji, untuk belajar, untuk semuanya. Menyesal sudah di kuburan. Kenapa tidak belajar dari di kuburan? Kurang cahayanya, kurang ininya. Menyesal. Tapi penyesalan itu sudah selesai, sudah lewat. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasul, siapa sih orang yang cerdas itu? Siapa orang yang cerdas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengecek dirinya, selalu mengoreksi dirinya. Aku ini sudah bisa
mengatur waktu ataukah aku diatur oleh waktu? Kalau aku diatur oleh waktu, berarti waktuku sia-sia. Aku sudah umur masuk 45 tahun. 45 tahun itu kira-kira waktu yang produktif, waktu yang digunakan untuk bermanfaat, dibuat beribadah, berapa tahun kira-kira. Nah itu ditaubati. Waktu kosong itu adalah bisa ditaubati. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya mengecek, mengoreksi dirinya. Kayak apa? Kayak aku selalu bekerja, misalkan kapan ibadahnya, kapan berzikirnya, itu dipikir, dicek. Mandana nafsa. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, bekerja untuk bekal kaina di akhirat, bukan bekerja untuk mengejar dunia saja, tapi untuk bekal di akhirat. Tujuan bekerja agar bisa mencari makan setelah dapat untuk bekal ibadah, agar supaya bisa kuat dalam ibadah. Setelah kuat dalam ibadah, kemudian itu terus berzikir kepada Allah, lalu begawi lagi, bekerja lagi. Tapi kalau hanya bekerjanya menumpuk, maka hanya jadi manusia yang mempunyai dua pilihan. Ketika muda, masa-masa muda dibuat untuk bekerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ketika sudah tua, mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya kurang lebih dengan kerbau, kurang lebih dengan kambing, yang kerjaannya hanya bekerja dan bekerja. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku, untuk mengenal aku, agar supaya selalu menggantungkan dirinya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bekerjanya adalah untuk bekal akhirat, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kuat melakukan sholat, untuk kuat mengeluarkan zakat, untuk kuat berpuasa, untuk kuat melakukan ibadah haji. Itu tujuan begawi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kalau kita ini cocoknya hidup di Indonesia. Cocoknya hidup di Indonesia itu Allah tahu. Karena orang Indonesia ini walaupun sudah makan roti 2 kali, itu sambatannya belum makan. 2 kali habis roti. Nah, sudah makan nggak? Belum, hanya roti. Karena belum kenyang kalau belum makan nasi. Coba sudah makan nasi, kenyang nggak? Wade donat dikasih, sudah makan donat? Sudah makan nasi? Sudah belum? Berarti sudah kenyang. Makan donat 10 kenyang ada? Belum. Kenapa belum? Karena bukan makanan pokok. Makanya Allah tahu. Makanya kita, model-model kayak kita ini, Allah tahu cocoknya di Indonesia. Kalau di luar
satu dua kenyang sudah, karena memang makanannya kan daging kenyang. Rata-rata kalau Indonesia kalau belum makan nasi belum makan, disebut belum makan. Sudah makan belum, hanya makan donat habis 5, belum makan ya, padahal sudah makan. Karena tujuannya makannya bukan untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya, maka bekerjanya pun dapat keberkahan, berkah terus hidupnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diajak untuk berbuat baik, merasa aku kada pantas belum ke majelis. Kenapa? Masih banyak dosa. Gak ada orang itu yang tidak punya dosa. Semua orang pasti punya dosa. Tingkat paling tinggi pun seperti wali-wali itu juga punya dosa, tapi mahfud. Gak seperti para rasul. Kalau para rasul itu maksud memang tidak punya dosa, terbebas dosa, terjaga dari dosa para rasul. Selain para rasul, semuanya itu adalah punya dosa. Nah, apakah dia cepat bertobat atau tidak, maka harus tahu ilmunya. Makanya katanya Imam Al-Ghazali, man tarakal mubadarah ila taubati bitaswif kana baina khataraini azimaini. Orang yang menunda-nunda taubat, orang yang tidak bersegera untuk melakukan taubat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, dikhawatirkan ada dua perkara yang sangat besar yang dikhawatirkan. Katanya Imam Ghazali di dalam kitab Mau'izatul Mu'min itu. Dan semua orang pasti punya dosa, makanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara taubat? Cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang bahari. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Setiap hari mata kita itu berdosa. Setiap hari. Kenapa? Kalau rancak ke sekolah, rancak ke pasar, pasti melihat orang perempuan yang bukan mahram, apalagi sampai pacaran itu dosanya setiap detik itu ya. Apalagi sampai megang tangannya, apalagi sampai dipeluk di sepeda. Kayak tadi Ustaz lihat, aduh masih pacaran sudah dipeluk ya, dari belakang lewat di depan majelis lagi. Ini peluknya, lakiannya itu setiap langkah dihitung dosa. Kalau tidak ditaubati, maka kata Imam Ghazali, dua yang paling dikhawatirkan. Cara bertobat seperti apa? Dikasih tahu oleh ulama. Cara bertobat adalah berpuasa 3 hari, dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian malam Rabunya sholat taubat, malam Kamisnya sholat taubat, malam Jumatnya sholat taubat. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Jadi sholat taubat. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah itu membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu, setelah salam, membaca istighfar astaghfirullahalazim 70 kali.
kemudian baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 70 kali. Kemudian setelah itu membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 70 kali. Lalu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 70 kali. Lalu sujud nangis kepada Allah. Malam-malam itu sujud, ya Allah, ulun ini melakukan dosa bahari, rancak kada sholat, rancak kada sembahyang, rancak menyakiti orang. Ampuni dosa-dosa ulun ya Allah. Dalam keadaan sujud, setelah zikir tadi baca istighfar 70 kali, baca subhanallah 70 kali, baca alhamdulillah, Allahu Akbar, sujud kepada Allah. Angkat takbir lagi, langsung sujud. Doanya di waktu sujud itu tadi, nangisnya di waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malam Rabu, puasanya hari Rabu. Malam Kamis sholat lagi, nangis lagi, caranya sama, sholatnya seperti itu. Hari Kamisnya puasa terakhir hari Kamis, malam Jumatnya sholat terakhir, sholat taubatnya. Itu cara bertaubat. Kalau melakukan dosa, ingat dosa-dosa ketika masih umur 15 tahun, masih masuk usia balik. Ingat dosanya, ya Allah, bahari suah ulun begini, suah ulun mengambil harta orang, suah juga mengambil ini, suah juga di pasar, suah juga merendam orang, menyakiti orang, menampar orang, macam-macam. Suah juga menyabu, suah juga minum-minuman, suah juga itu. Sebut semuanya di waktu sujud. Sebut semuanya di waktu sujud. Amalkan sujudnya. Kenapa? Karena aqrabu ma yakun abdu, yang paling dekat seorang hamba itu adalah di waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dosa itu tidak ditaubati, dianggap biasa, menggoda binian dianggap biasa, pacaran dianggap biasa, maka mati hatinya akan gelap dan akan mati, dan itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan menyesal. Cahaya di wajahnya itu dicabut oleh Allah dari pandangan orang-orang soleh. Jadi ketika orang soleh melihat wajah orang itu adalah wajah binatang, bukan wajah manusia. Karena dicabut wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya orang yang membiarkan kemaksiatan itu dianggap biasa. Setiap hari biasa aja, kada ditegur, kada ditegur. Sampai kuitannya pun, orang tuanya pun membiarkan anaknya berbuat maksiat itu biasa. Nah itu hati-hati. Dikhawatirkan nanti kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah bal rana ala qulubihim, rana ala qulubihim. Katanya Al-Quran itu rana ala qulubihim, gelap hatinya disebabkan banyak maksiat. Hatta yasiru ghairan wa taba'an fala yuqbalul mahfu. Gak bisa dihapus lagi kalau sudah gelap. Hati itu ibarat besi. Kalau sampai bekarat, besi itu susah untuk dibersihkan.
Makanya setiap hari lakukan taubat kepada Allah. Setiap hari astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua karena kita tidak tahu kapan umur kita sampai, ajal kita sampai. Terkadang masih muda sudah mati duluan. Banyak yang tua-tua belum mati, yang muda mati duluan. Yang umur 20 mati sudah, 21 mati. Dikhawatirkan mati dalam keadaan maksiat. Itu kalau mati dalam keadaan maksiat, suul khatimah, mati dalam keadaan mabuk, langsung mati. Karena mafatihul ghaib, kita tidak tahu mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib. Yang dikhawatirkan yang kedua, selain hatinya tertutup, katanya Imam Ghazali, ayyu ajilahul maut awil maut fala yajidu mahlah lil istighal bil mahwi. Nanti kalau tidak ditaubati, biasanya oleh Allah itu dikasih penyakit untuk menghapus dosa. Jadi kalau tidak sering bertobat kepada Allah, banyak penyakitnya. Perlu donor darah, perlu macam-macam yang diperlukan. Ada banyak penyakitnya. Itu akibat dosa yang belum ditaubati. Ketika sakit, akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, andaikan ulun diberikan kesehatan yang sempurna, yang kuat, pasti ulun rajin ngaji ke majelis itu, pasti rajin. Pas ternyata dikasih sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mainan nongkrong dan main domino. Ketika dikasih sehat, nah itu biasanya seperti itu, main domino tak, main ini tak, pokoknya main terus, nggak mau ngaji. Dikasih sakit lagi, ya Allah, sakitku sangat parah sudah. Ulun berjanji, amun sehat pasti ulun rancak ke majelis, hendak belajar. Kasih sehat lagi, ternyata mainan binian keluar. Akhirnya yang terakhir dikasih langsung mati. Nggak sakit lagi, langsung mati. Dicabut ajalnya, bulik main habis mainan binian di luar, bulik ke rumah, minum banyu, tetek di sini banyunya, nggak bisa napas, mati. Belum sempat bertobat. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Takutnya dikasih penyakit, dia tidak bisa punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama bahari itu sekali melakukan dosa, malamnya itu nangis kepada Allah. Malamnya itu nangis. Siang melakukan dosa, malam itu nangis kepada Allah. Sholat, taubat, seperti tadi. Istighfar, baca tasbih, tahmid, tahlil, la ilaha illallah 70 kali, lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar 70 kali, tasbih 70 kali, hamdalah 70 kali, Allahu Akbar 70 kali, la ilaha illallah 70 kali, sujud kepada Allah. Itu cara bertobat. Puasanya dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Sholat taubatnya malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama bahari. Cara untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila pernah melakukan dosa besar. Dosa besar itu seperti membunuh, minum minuman, berzina, atau rancak menggoda binian,
besar. Jadi dosa besar. Engkau apalagi sampai selingkuh, apalagi sampai selingkuh, itu tambah lagi dosanya. Alhamdulillah, nah ini jangan ditunda-tunda. Katanya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'anatin nufus, yaitu menunda-nunda amal, menunda-nunda ibadah, menunggu luangnya waktu atau waktu luang, termasuk ru'unatin nufus, hati yang bodoh hatinya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.